Halo teman-teman semua, kita lanjutin ya bedah buku The Four Discipline of Execution kita. Kali ini kita akan masuk ke bab 2, masuk ke disiplin 1, judulnya adalah Focus on the Multi Important. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semua buku yang merupakan produknya Franklin Covey atau ya keturunan ya dari Stephen Covey ya, Frank Covey atau Covey Leadership Center dulu, itu punya satu kesamaan ya, yaitu buku-bukunya itu selalu membahas hal-hal yang selaras sama prinsip. Nah, kata prinsip ini penting ya, saya bagi yang nggak familiar saya ulas sedikit dulu ya. Jadi sejak buku Seven Habits, Stephen Covey itu selalu ingin mengajak orang untuk hidup yang efektif ya. Hidup efektif itu definisinya adalah hidup yang mencapai keberhasilan dalam ukuran jangka panjang. Jadi bukan keberhasilan yang jangka pendek atau yang instan, yang sustainable. Nah, maka dari itu Seven Habits judulnya adalah 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Nah, jadi untuk bisa berhasil yang efektif, yang jangka panjang, dibutuhkan untuk bangun habit-habitnya apa aja. Nah, dari situ muncullah 2 kata kunci. Pertama adalah paradigma, kedua prinsip. Nah, paradigma itu adalah pola pikir ya. Jadi dalam pemikirannya Stephen Covey, sesuatu yang jangka panjang itu selalu harus dibangun dari mulai pola pikir dulu. Tidak bisa langsung bicara teknik atau tips and trick. Pola pikir itu yang paling krusial dulu untuk ditelaah, untuk dipelajari, untuk dibangun. Nah, tapi tidak sembarang paradigma, sebab paradigma juga dimiliki oleh orang yang pengennya jangka pendek, ya kan? Nah, ya mungkin kayak semacam apa ya, beberapa tahun yang lalu suka populer tuh. Alah, mau hidup dengan nyari rezeki yang halal, yang haram aja susah. Nah, itu kan pola pikir ya, tapi tidak efektif. Gitu. Nah, seperti apa paradigma yang efektif? Ya paradigma yang diselaraskan dengan hukum-hukum alam. Jadi Stephen Covey termasuk orang yang pemikirannya itu bicara soal keseluruhan itu selalu saling terkait ya. Salah satunya adalah ya di kehidupan kita itu ada hukum-hukum alam. Ya sebagaimana layaknya hukum alam yang dipelajari di fisika misalnya namanya gravitasi. Dan dalam kehidupan secara umum ya kehidupan antar manusia itu ada juga hukum-hukum alam yang mengatur. Salah satu misalnya kenapa di Seven Habits itu ada habit 1 ya. Kenapa manusia itu kalau mau efektif harus latihan menjadi proaktif untuk memilih di antara stimulus sama respons. Ya karena memang pilihan itu ada. Manusia itu pada dasarnya diberi kebebasan memilih. Nah, maka kalau mau efektif ya berlatihlah menggunakan kebebasan milih itu dengan baik. Gitu. Nah, apa hubungannya sama Four Discipline of Execution? 4DX juga begitu. 4DX memang metode eksekusi yang sifatnya memang seolah-olah praktikal ya. Tetapi prakteknya 4DX ini praktek yang didasarkan pada paradigma panjang atau pada prinsip-prinsip. Kenapa ada disiplin 1 ya, yang namanya focus on the multi important? Karena kenyataannya sesuatu yang pengen dieksekusi itu hanya bisa terjadi kalau dijadikan fokus. Nah gitu. Kita nggak bisa mengeksekusi sesuatu yang tidak jadi fokus, terutama kalau teman-teman udah nonton bahasan video sebelumnya ya. Spesifiknya 4DX ini kan eksekusi yang digunakan untuk breakthrough ya. Yang di situ dibutuhkan perubahan perilaku atau perubahan habit. Nah, ingat ya ada eksekusi yang sifatnya stroke of the pen ya kan? Nah, butuh wewenang, ada yang sifatnya whirlwind ya, butuh rutinitas gitu ya. Plan do check action begitu. Nah, tapi ada yang sifatnya breakthrough. Nah, 4DX ini kan yang golongannya yang ketiga yang bagaimana kita bisa melahirkan sebuah pencapaian yang sifatnya breakthrough. Tapi kenapa breakthrough? Karena memang membutuhkan perubahan perilaku ya. Jadi sebenarnya saya pikir-pikir 4DX ini lebih merupakan tools untuk mengubah perilaku daripada mencapai hasil ya. Mencapai hasil itu relatif impact aja dari perubahan perilaku. Nah, karena dia sifatnya ingin mengubah perilaku, maka nggak mungkin banyak-banyak. Karena manusia itu kenyataannya tadi sudah punya whirlwind, sudah punya rutinitas ya, yang otomatis dan kita ini kan produk habit aja ya. Sehari-hari kita sudah punya habit, apalagi makin tua, makin dewasa, itu pasti sudah punya habit banyak yang terbentuk ya.
pola kerja, pola pikir gitu ya, metode bekerja, itu sudah ada polanya. Nah, mengubahnya nggak mungkin ujuk-ujuk ya, dan nggak mungkin banyak-banyak gitu ya. Saya tahun ini punya resolusi mau bangun 5 habit itu agak sulit ya. Biasanya sih 1 habit yang signifikan. Ya, nah 4DX itu seperti itu. Maka dari itu kita belajar bahwa di disiplin ini prinsip pertama yang mesti kita pahami adalah fokus. Bangun habit itu tidak bisa banyak-banyak, dia harus bertahap. Makanya harus fokus. Mau dilawan bisa nggak? Saya mau punya habit yang baru banyak sekaligus. Mau achieve target yang breakthrough banyak. Bisa. Nah ini kalimat Pak Chris McChesney si penulis selalu nih. Diulang-ulang di banyak video ya. Dia bilang begini. You can ignore it. Anda bisa mengabaikan hukum alam itu. But it won't ignore you katanya. Tapi hukum alam itu nggak akan mengabaikan Anda ya. Sama kayak kita boleh aja mengabaikan gravitasi. Ya saya nggak peduli sama gravitasi. Lalu kita lompat dari atas gedung nggak pakai apa-apa. Ya hukum gravitasi itu tidak akan mengabaikan kita. Kita tetap akan jatuh dan bisa celaka juga gitu. Nah sama. Kalau kita membangun habit, mencapai yang breakthrough. Hukum alam pertama yang mesti kita selaraskan adalah fokus. Memilih mana yang amat sangat penting untuk dicapai, difokusin. Kalau kita mau banyak-banyak bagaimana? Silahkan. Tapi kemungkinan hasilnya tidak akan optimal. Kemungkinan habitnya nggak akan sustainable. Itu namanya sukses aja, tapi bukan yang efektif. Nah, salah satu hal yang berbeda di buku edisi kedua ini adalah penemuan-penemuan dari tim Franklin Covey berkat implementasi yang udah sifatnya puluhan ribu di seluruh dunia ya. Salah satunya di Indonesia ya. Jadi ada perbedaan yang signifikan antara penerapan disiplin 1 di level frontline gitu ya. Frontline itu artinya first line leader ya, pemimpin yang punya anggota tim, yang anggota timnya udah yang paling bawah tuh, nggak punya tim lagi. Nah ada beda antara penerapan 4DX di situ dengan nanti di level di atasnya. Misalnya leader of leaders gitu, di level middle management atau di level yang executive management itu beda. Nah, tapi semuanya tetap bisa mempraktikkan. Nah, di buku yang pertama itu distingsinya nggak jelas. Jadi 4DX ya seolah-olah ya 4DX aja, yang namanya fokus ya fokus aja, seolah-olah semuanya sama. Tapi ditemukan belakangan bahwa oh nggak bisa, ternyata ada bedanya ya. Nah, apa beda yang paling signifikan? Bedanya itu 2. Kalau di leader yang levelnya first line, itu kan seringkali goal atau target atau KPI itu kan tidak dia yang menentukan, itu seringkali sudah ditentukan dari atas kan. Nah jadi nanti prosesnya lebih merupakan mana yang whirlwind dan mana yang multi important goals, memilih yang seperti itu. Kemudian juga lebih ke menentukan bagaimana ini akan dieksekusi, habit mana yang mau difokuskan, mau dibangun. Lebih ke situ prosesnya. Nah sebelum itu mungkin lebih banyak soal juga memahami why-nya ya, kenapa sih target ini yang jadi fokus organisasi kita sekarang. Implikasinya apa gitu ya, karena dia harus bangun engagement timnya. Tapi kalau leader of leader, nah dia yang menentukan nih, dia yang menentukan fokus tim di bawahnya, dia yang mesti mentranslasi strategi yang mungkin relatif agak lebih abstrak atau kalaupun ada goal juga goalnya levelnya agak tinggi, ditranslasi ke bawah. Nah, bagaimana caranya itu impact ke dia. Nah, jadi di situ yang perbedaan yang cukup signifikan. Kalau leader yang di bawah diminta untuk bikin goals, ya kadang-kadang, nah itu kan saya nurun dan ngikut dari atas saja gitu kan. Nah sementara kalau dari atas ya nggak clear, nah muncul problem tuh ya. Nah output dari disiplin 1 adalah sebuah goal yang disebut sebagai Walter goal atau WIC. Nah dulu di edisi yang lama atau di penerapan zaman dulu itu masih ada kemungkinan ya. Yang namanya week itu 2-3 week gitu. Tapi makin kesini makin ditemukan bahwa seringkali itu nggak efektif juga, nggak sustainable atau kenyataannya nggak mungkin. Mengapa? Ya balik lagi karena kita ini mau pakai 4DX di tengah whirlwind, di tengah rutinitas, di tengah angin puting beliung. Ya operasional kan mesti jalan gitu ya. Habit-habit lama juga nggak boleh ditinggalin semuanya, bisa berantakan bisnis kita kan. Maka dari itu karena kita berhadapan dengan whirlwind, maka kenyataannya ultimate goals itu biasanya dalam satu kurun waktu tertentu cuma 1. Apakah kurun waktunya itu 3 bulan, sebulan, 6 bulan, atau setahun, itu cuma 1. Nanti kalau sudah berhasil, baru geser ke goal yang lain, karena bisa jadi
sesuatu yang tadinya dijadikan multi-important goals karena sudah jadi habit bisa kembali ke whirlwind juga, bisa menjadi sesuatu yang rutin gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana milihnya? Ya kan? Nah, pertama tipsnya adalah kita perlu melihat sudut pandang pertama adalah di level tim. Karena sebenarnya penerapan 4DX yang paling komprehensif itu ada level tim yang frontline tadi itu, yang di ya frontline ini namanya mungkin supervisor, mungkin manager gitu ya, department head. Intinya adalah leader, di bawahnya anggota, nggak ada anggota tim lagi. Itulah penerapan full 4DX ada di situ yang utama. Jadi kalau mau nerapin 4DX datangnya angle-nya dari situ. Nah, tapi tentu saja dia kan turun dari atas. Nah, maka nanti atas inilah yang mesti clear sama strategi dan taktiknya. Nah, kalau dia sudah clear, kalau di atas nuruninnya emang repot. Nah, nanti sih akan ada di bagian akhir bagaimana organisasi kadang-kadang menyerahkan tuh ke ke tim yang paling bawah untuk bikin sendiri. Mungkin nggak? Mungkin. Tapi biasanya ini di organisasi jenis tertentu aja yang possible kayak gitu ya. Oke, jadi pertama itu ya. Pertama, sudut pandangnya adalah tim. Nah, yang kedua, week itu bukan merupakan keseluruhan pencapaian. Jadi misalnya ya, kita punya satu restoran, cabang sebuah restoran gitu ya. Banyak cabang, kita mimpin satu cabang di situ. Maka jangan week yang sifatnya revenue pencapaian cabang secara keseluruhan. Kenapa? Karena di dalamnya sudah include sesuatu yang sifatnya whirlwind juga. Gitu. Bayangin kayak gini ya. Kita punya produk 5. 4 diantaranya tuh udah laku, relatif laku lah gitu ya. Lalu kita punya produk baru yang baru dirintis gitu. Kita pengen buat supaya yang kelima ini laku. Produk ini mungkin butuh habit baru ya, maka kita jadikan dia multi-important goals. Tapi goalsnya bukan spesifik ke yang kelima, keseluruhan. Maka bayangkan jadi orang yang harus jualan produk itu. Mana yang akan cenderung kita jual? Produk-produk yang gampang jualnya kalau sudah laku, atau yang baru ini yang masih perlu effort. Secara alamiah biasanya kita akan cenderung pada yang sudah laku atau gampang laku. Jadi saya mendingan kejar yang 4 ini. Oke, saya ditargetinnya keseluruhan kok. Nah, saya kejar aja yang 4 supaya menutup keseluruhan target saya. Akhirnya yang 5 jadi nggak laku-laku. Nah, maka dari itu kalau kita punya 5 produk, 4-nya sudah laku, 1-nya baru mau di launching, week-nya spesifik aja ke salah satu yang memang mau di-improve ini atau mau ditingkatkan secara breakthrough. Yang 4 jadikan dia whirlwind. Ya, tidak usah sesuatu yang spesifik kita treatment pakai 4DX. Nah, prinsip fokus ini susah banget diikuti. Itu penyebabnya adalah karena memang godaan untuk mencapai lebih banyak. Ya, mencapai. Jadi orang-orang yang jadi leader itu kan rata-rata orang-orang yang punya ambisi ya. Ingat, ambisi itu sesuatu yang penting. Kalau kita nggak punya ambisi, kita kan nggak mencapai apapun. Orang yang sukses biasanya punya ambisi. Nah, justru itu tapi penyakitnya ya. Orang yang punya ambisi biasanya ambisinya lebih banyak, lebih cepat. Bukan mengurangi. Nah, masalahnya organisasi yang bagus, yang sustainable, yang pengen improve, itu selalu problemnya adalah selalu lebih banyak ide bagus daripada kemampuan kita buat mengeksekusi. Nah, maka dari itu, daripada ya kita nggak menghasilkan sesuatu yang sifatnya breakthrough, maka fokus jadi sesuatu yang sangat penting dan memang butuh dilatih sama organisasi. Tadi saya sudah sempat singgung bahwa contoh week itu seringkali datang dari hal baru ya tadi ya. Ada 4 produk lama, 1 produk baru, kita fokus ke produk yang baru. Mungkin nggak sih week itu diambil dari sesuatu yang udah lama? Mungkin. Dari sesuatu yang sudah whirlwind, mungkin jadi week karena situasi mungkin berubah. Ambil contoh ya. Di masa pandemi COVID misalnya, kita tentu melihat banyak organisasi yang revenue-nya tiba-tiba turun bukan karena mereka malas, karena situasi ekonomi, karena pelanggan nggak bisa keluar misalnya begitu ya. Nah, sehingga hanya untuk jualan produk yang biasanya laku aja itu nggak gampang. Karena caranya pasti beda, ya habitnya beda. Nah, disitulah akhirnya sesuatu yang sifatnya whirlwind itu butuh untuk dijadikan week lagi. Nah, jadi week bisa datang dari sesuatu yang whirlwind ketika memang dia lagi suffer. Ketika situasi itu berubah gitu ya.
Nah, misalnya tadi ya balik ke restoran ya, 4 produk yang selama ini jadi penopang revenue kita, tiba-tiba kedatangan saingan gitu ya. Nggak gampang dijual lagi ya kalau misalnya kita misalnya punya apa tuh, warung Padang gitu ya, tiba-tiba, nggak jauh dari sini ada rumah makan Padang baru, jual rendang juga. Padahal rendang ini salah satu revenue generator kan. Nah, nggak mudah dong kita jualannya. Nah, itu bisa jadiin week lagi. Atau kita punya kopi, warung kopi ya, kafe gitu ya. Zaman sekarang mungkin americano sama kopi gula aren itu salah satu penopang. Nah, tiba-tiba adalah warung kopi baru ya kan. Jadi nggak gampang juga tuh. Nah, disitulah akhirnya kita butuh untuk menjadikan si Whirlwind ini menjadi sesuatu yang sifatnya weak gitu. Nah, itu tadi di level pemimpin yang paling bawah ya. Sekarang bagaimana penerapan disiplin satu ini untuk pemimpin yang di tengah-tengah atau bahkan yang di atasnya. Leader of leaders gitu ya. Ada beberapa tips yang menarik nih di buku ini ya, yang nggak ada di buku sebelumnya, di edisi sebelumnya ya. Tapi penjelasannya agak negatif. Dia pakai istilah trap atau jebakan ya. Jebakan para leader yang di level middle atau di atas ketika mau menerapin 4DX. Jebakan pertama adalah karena weak itu sesuatu yang pengen breakthrough dan tadi ya problemnya adalah banyak hal-hal yang kita pengen breakthrough-in, maka sebenarnya yang butuh dilakukan adalah saying no to good ideas. Gimana leader level tengah atau bahkan atas itu mengatakan oke, kita fokus ke sini dulu, yang lain nanti dulu. Biar tim kita di bawah bisa kerja. Jadi saying no to good ideas itu krusial ya, mengatakan tidak tapi pada ide yang bagus. Nah, itu peran yang di middle dan di atas itu ya, karena mereka yang punya decision making ya. Yang kedua adalah jebakan yang kedua itu suka menganggap semua hal penting bahkan yang ada di Whirlwind itu butuh dijadikan weak. Ini sering banget nih. Ini kami di Dinamis bahkan sering ketemu ya, kayak gini dulu ya. Lama-lama kita makin pinter gitu untuk ngajarin ke klien. Week itu nggak usah semuanya. Karena ya nggak realistis mempraktekkan 4DX yang butuh effort gede ini terhadap hal yang udah jadi habit ngapain. Ya, akhirnya banyak organisasi tuh sampai sekarang. Ini klien-klien lama dulu yang udah nggak jadi kontrak kadang-kadang ya masih ada Pak istilah 4DX tapi di mana? Di kantor tuh udah jadi kayak rutinitas aja ngisi, mereka punya sistem ngisinya juga asal-asalan. Nah, itu gejala tuh second trap ini ya, bahwa yang dijadikan WIG seringkali adalah si Whirlwind gitu. Semua yang Whirlwind dijadikan WIG. Itu enggak efektif gitu. Jadi terus gimana mengatasinya? Ya balik lagi, pilih yang memang benar-benar mau jadi breakthrough aja. Nah, jebakan yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan yang salah. Nah, ini saya akui ini kesadaran yang baik ya di revisi buku edisi ini ya. Karena dulu di edisi pertama atau 4DX generasi pertama, saya masih mengingat ya, definisi What Important Goals adalah sebuah goal yang harus Anda capai karena dia sangat penting. Yang kalau hal itu tidak tercapai, maka hal lain jadi tidak berarti. Kenapa definisi itu nggak tepat? Karena, nah itu memungkinkan kita untuk memasukkan WIG kembali ke hal-hal yang sifatnya whirlwind. Contoh, di industri penerbangan apa yang paling penting? Yang kalau hal itu tidak tercapai yang lain nggak berarti. Safety. Ya kan, begitu ada kecelakaan, wah udah bubar yang lain. Tapi pertanyaannya, safety itu whirlwind atau breakthrough? Kalau dia whirlwind, ya emang gak butuh 4DX. Udah bagus kok. Bahkan di-maintain aja kecuali someday mungkin ada sesuatu ya yang membuat dia suffer atau ada peraturan baru yang membuat dia harus comply. Tapi kalau nggak ada hal seperti itu kan itu rutinitas aja yang perlu di-maintain dengan sangat disiplin tentu saja. Tapi disiplinnya namanya VDCA gitu. Nah, sementara si What Important Goals ini kan butuh buat breakthrough. Jadi kalau pertanyaannya kayak tadi, apa hal yang sangat penting bagi penerbangan? Ya tentu saja safety. Ya, tapi itu nggak butuh 4DX. Nah, maka pertanyaannya bukan apa yang the most important thing, tapi apa yang kita pengen significantly improve. Apa satu hal, satu goal yang memang benar-benar kita pengen improve dengan sangat signifikan saat ini. Nah, dari sini buku ini ngasih kita tips ya. Tips untuk menentukan week itu ada beberapa approach. Yang pertama adalah
create a single primary week. Jadi dari atas manajemen bikin satu primary week yang dari situ nanti tiap tim untuk bikin week yang membantu ya, week tim masing-masing yang membantu pencapaian week satu yang primer tadi. Nah, itu single primary week gitu ya. Nah, yang kedua adalah create a small set of critical primary weeks. Nah, jadi bukan ngomongin single primary week lalu silahkan pikirkan masing-masing, tapi memang tiap area sudah dikasih. Jadi misalnya per direktorat gitu ya, kalau organisasi agak besar biasanya punya beberapa direktorat, beberapa direktur ya. Company punya goal tapi sudah langsung dibikin week-nya itu per direktorat. Dari situ nanti tim di bawahnya per direktorat bikin week. Nah, ada pendekatan yang ketiga yang memang tadi sempat saya singgung di awal, ya ada kemungkinan week itu diusulkan dari bawah. Nah, itu mungkin untuk organisasi yang sifatnya biasanya masih baru atau memang otonomi organisasi itu cukup besar. Jadi misalnya kita tuh punya tadi ya, restoran belum sifatnya konglomerasi ya, masih kecil-kecil, ada banyak cabang. Nah, kadang-kadang kita tuh belum nemu sesuatu yang bisa jadi benang merah keseluruhan karena tiap daerah atau area beda-beda. Ya sudah, silahkan saja tiap daerah menentukan week-nya sendiri-sendiri. Gitu. Apalagi kan mereka baru ya di daerah itu baru bangun misalnya, ya belum ketemu juga sesuatu yang sifatnya whirlwind ya, memang masih dibangun semua habitnya. Ya udah, maka pilihlah week masing-masing gitu kan. Saya ingat kemarin baca berita atau kisah tentang kopi kenangan ya. Nah, kopi kenangan ini kan mulai ekspansi ke luar negeri tuh. Nah, ternyata kita akan melihat kopi kenangan di Australia, di Singapura tuh beda-beda dengan di sini. Kalau di sini kan rata-rata kan ya ada sih yang cuman bentuknya kayak kayak toko kopi kecil nggak pakai kursi, ada ya, yang di pom bensin biasa begitu ada. Tapi kan kebanyakan ada tempat duduk dan segala macamnya. Tapi banyakan di sini ada baristanya. Nah, saya lupa kalau nggak di Australia, di Singapura itu pakai mesin. Karena orang sana ya modelnya begitu dan oke orang sana itu beli kopi dari mesin gitu ya. Ya tentunya mesinnya khusus lah yang membuat memang nggak butuh banyak barista di situ atau mungkin nggak pakai barista sama sekali. Cuman ya terus apa beda yang lain ya, mungkin biji kopinya kali ya yang khas ya dari Indonesia sehingga rasanya juga beda gitu. Tapi mereka orang yang nggak terlalu Singapura. Mereka orang yang nggak terlalu suka nongkrong-nongkrong, butuhnya kopi yang grab and go gitu ya. Ya sudah seperti itu. Nah, weeknya jadi beda dong dengan yang ada di sini ya, Indonesia. Nah, untuk itu buku 4DS di sini akhirnya kasih kita kayak semacam rules ya. Aturan-aturan yang sebaiknya dipertimbangkan karena kalau enggak itu so far ditemukan bikin penerapannya enggak efektif terkait week. Rule nomor 1 adalah satu tadi udah sempat kita singgung juga sebenarnya sih. Week itu bukan 2 atau 3 dalam satu waktu tertentu. Week itu 1. Kenapa? Whirlwind-nya udah banyak, nggak usah banyak-banyak yang mau di significant improve. 1 aja dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini memang beda-beda. Tergantung situasi organisasi, tergantung planning cycle kita. Tapi intinya dalam kurun waktu tertentu, entah apakah kurun waktu itu setahun, 6 bulan, 3 bulan, sebulan, 2 tahun. Itu intinya di kurun waktu itu pilihlah 1 saja week. Ya. Nah, yang kedua adalah ada istilah war and battle ya di dalam 4DX. War itu adalah pencapaian gedean. Battle itu adalah pencapaian kecil-kecil. Ya, perang dunia itu kan isinya pertempuran ya, ada perang sama pertempuran. Nah, tidak realistis untuk mengatakan bahwa kita mesti menang di seluruh pertempuran untuk memenangkan peperangan. Kenyataannya di dunia nggak begitu kan? Kalau kita pakai metafora perang ya, negara itu bisa memenangkan peperangan dengan negara lain, tidak harus menang di semua pertempuran, tapi menang di sejumlah pertempuran tertentu. Nah, sama, week juga begitu. Tidak ideal ya kita mengharapkan keseluruhan pencapaian itu 100% semua untuk kita menang perang. Kita perlu memilih minimum berapa sih untuk bisa terjadi. Mungkin semacam kalau bikin bisnis itu kayak BEP-nya gitu ya. Jadi kita kan pengen bisnis, untung ada BEP-nya berapa sih untuk kita mengatakan layak
ini kita tetap jualan atau sebaiknya ditutup aja gitu. Kita mesti memilih pertempuran-pertempuran, ya itu nanti bentuknya jadi week ya, yang memungkinkan kita memenangkan perang. Makanya pemilihan week itu jadi sangat spesifik. Ya, kalau misalnya kita mau tadi ya memperbaiki revenue, kita butuh produk baru karena yang 4 itu udah stagnan. Nah, yang kelima ini yang jadi week itu perlu dipilih dengan hati-hati dan fokus aja di situ, gitu ya. Rule yang ketiga, para pemimpin di level atas itu fungsinya nanti beda ya, fungsi eksekusinya beda. Mereka harus ngasih otonomi ke tim di bawah. Itu baru nanti 4DX bisa kerja. Karena kan kita pengen bangun habit yang di bawahnya kan. Jadi mereka bisa memveto tetapi tidak mendikte. Memveto itu artinya untuk urusan week, penetapan week itu align apa enggak itu mereka punya veto. Tapi nanti pada saat eksekusi mereka sebaiknya tidak mendikte karena percuma. Itu nggak akan efektif. Nah, habitnya nggak akan terbentuk. Orang hanya akan menjalankan karena rasa takut gitu ya. Yang keempat, rulesnya sebuah week itu harus dibuat dengan sangat clear dalam formula yang namanya from X to Y by when. Meningkatkan penjualan di produk X, produk baru dari 0 menjadi 100 juta pada 31 Desember 2026 misalnya begitu. Nah, jadi from X to Y by when. Ini kelihatannya common sense. Tapi sungguh, saya dulu mikir gitu kan, masa sih ada organisasi tim bikin goal gak spesifik kayak gitu? Ternyata pas saya ketemu sama banyak company yang ngakunya udah punya KPI, ada. Ada banyak organisasi yang KPI-nya itu gak spesifik itu. Nah, tapi oke, gak masalah KPI tidak spesifik itu kalau dia sudah jadi whirlwind. Ya perumpamaan hari-harinya mungkin ya, kita gak perlu ngatur anak kita yang udah dewasa, yang udah biasa mandi 2 kali sehari, nggak perlu diatur dong. Nggak perlu kita pantau kan, gitu. Nggak perlu kita bilang mandi 2 kali sehari ya. Kalau toh kenyataan mereka sudah punya habit itu. Nah, siapa yang butuh diingetin begitu? Yang belum punya habit itu kan. Tapi kalau sudah punya habit, memang nggak perlu kita ingetin gitu. Nah, sama sesuatu atau KPI yang sifatnya whirlwind memang nggak perlu terlalu spesifik. Misalnya cukup pakai indikator as requested misalnya gitu. Kadang-kadang gitu saya lihat ya, as requested sesuai request aja penemuan 100% sesuai request misalnya. Itu oke untuk KPI yang whirlwind. Tapi untuk week ini nggak cukup. Harus spesifik itu from X to Y by when. Rumus lengkapnya adalah week itu bentuknya harus kata kerja. Mencapai, meningkatkan gitu ya. Lalu ada objeknya, apa yang mau dicapai? Tadi harus spesifik ya. Jangan keseluruhan revenue misalnya gitu. Tapi spesifik di produk yang mana atau di area mana gitu kan. Nah from X to Y berarti ada titik awal sama titik akhirnya sama when. When itu sebaiknya adalah tanggal, bulan, dan tahun. Harus clear itu. Nah ini contoh yang menarik diceritakan di buku ini adalah sebenarnya contoh NASA ya. Jadi NASA itu di Amerika udah berdiri lama tapi kayak nggak kelihatan hasilnya sampai satu titik. Bukan mereka nggak kerja dan bukan mereka nggak punya target ya. Targetnya ada dan banyak. Tapi nggak ada yang menyatukan. Yang menyatukan NASA satu kali adalah ketika Presiden Kennedy ya saat itu bikin target kita akan menerbangkan manusia ke bulan dan mengembalikannya dengan selamat di akhir dekade ini. Nah kalimat itu seolah-olah kayak masih umum tapi itu bagi NASA itu clear banget ya. Nerbangin manusia ke bulan, mengembalikan dengan selamat pada akhir dekade ini, itu membuat akhirnya seluruh target yang ada direvisi, diarahkan ke situ dan akhirnya mulai muncul hasil. Gitu ya. NASA akhirnya ya tadi ya mulai ada barangnya lah gitu ya. Tidak sekedar pengembangan ilmu pengetahuan teknologi gitu, tapi ada barangnya, ada arahnya gitu. Nah, saya menemukan bahwa 4DX itu memang sangat powerful untuk dipakai perubahan perilaku atau mencapai goal yang sifatnya kolektif atau tim. Tapi untuk individu juga sama. Ya, kalau kita mau pakai untuk pribadi, cobain deh. Ya, di antara banyak hal yang pengen kita achieve, pilih mana yang memang habit baru. Kita pengen significantly improve karena itu penting dengan bagi hidup kita. Nah, cobain deh. Bikin goals-nya, dipilih benar, lalu jadiin from X to Y by when.
Nah, nanti dari situ baru kita akan bahas bagaimana proses mencapainya. Tapi fokus itu sesuatu yang sangat penting. Saya punya pengalaman ya, pada saat mengenuhi habit olahraga misalnya ya. Keinginan banyak ya, mau olahraga macam-macam, mau nge-gym, mau bela diri, mau apa gitu kan. Nggak ada yang jadi tuh. Sampai akhirnya saya putuskan bahwa udahlah saya pilih aja olahraga yang saya hampir nggak mungkin ada alasan untuk tidak melakukannya, dan itu kemungkinan bisa secara rutin, namanya jalan tuh. Jalan nanti pelan-pelan jadi jogging gitu ya. Itu kan hampir nggak ada alasannya. Ya udah selama sampai sekarang saya kira ya. Sampai sekarang itu saya fokus ke situ, utamanya olahraga saya itu alhamdulillah kalau dihitung-hitung berarti udah berapa tahun ya, 3-4 tahun ini. Setiap hari yang namanya olahraga jalan, semi jogging ya, jalan cepat itu hampir nggak pernah bolong lah. Bolongnya cuma sesekali karena fokus. Padahal bertahun-tahun yang lalu saya punya keinginan selalu ya seminggu, 2 minggu, sebulan gitu, habis itu bolong karena memang nggak fokus. Nah, menariknya adalah ketika habit jalan ini mulai terbentuk, ternyata mulai muncul tuh keinginan-keinginan untuk yang lain. Untuk latihan otot misalnya gitu ya. Ini belum jadi ya latihan otot ya. Tapi mulai keinginan lain karena yang ini sudah terbukti berhasil menjadi habit. Gitu. Jadi memang fokus itu ya hukum alam sih. Kita mau melawannya, mau sok-sokan gitu, bilang enggak aku mau mencapai banyak hal. Ya apa tadi kalimatnya? You can ignore it, but it won't ignore you ya. Kita bisa mencoba mengabaikan hukum alam fokus ini, tapi hukum alam ini nggak akan mengabaikan kita. Oke, kira-kira gitu ya. So, habis nonton video ini, silahkan diterapkan, pilih dulu multi important goals kalian.